Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kita akan mempelajari tentang vektor. Nah, vektor ini sudah Ibu singgung sebelumnya pada materi besaran dan pengukuran di bab yang kedua. Nah, di mana besaran itu ada juga yang namanya besaran skalar dan besaran vektor. Besaran skalar itu ialah besaran yang hanya mempunyai nilai, jadi dia hanya ada nilainya saja. Contohnya massa, suhu, volume, dan lain-lain. Kemudian untuk vektor, besaran vektor itu ialah besaran yang mempunyai nilai dan juga arah. Contohnya gaya, kecepatan, dan percepatan. Maksudnya apa? Misalnya gaya. Gaya seseorang mendorong meja sebesar 5 Newton ke arah kanan. Nah, itu. Jadi ada nilainya sebesar 5 Newton dan arahnya ke kanan. Nah, kalau massa dia hanya ada nilainya tadi. Jadi massa, misalnya massa seseorang itu adalah 42 kg. Nah, itu hanya ada nilainya saja. Itu ya bedanya besaran skalar dan besaran vektor. Dan pada video kali ini kita akan mempelajari materi tentang vektor. Nah, untuk pengertian dari vektor, yang pertama kita harus tahu dulu notasi vektor atau cara penulisan tanda vektor. Jadi, vektor itu biasanya dinyatakan dengan huruf besar atau kecil yang diberi tanda panah di atasnya atau ditebalkan. Jadi, misalnya vektor A. Jadi, dituliskan huruf A, nah di atasnya, di atas hurufnya itu dikasih tanda panah. A kecil atau A besar boleh, atau kalau tidak dituliskan panahnya, maka diberi dengan tulisannya ditebalkan, angkanya ditebalkan. Kemudian sebuah vektor dilambangkan dengan sebuah garis lurus dengan tanda panah ya, yang tadi. Adapun arah panahnya itu menunjukkan arah vektornya. Jadi kalau kayak gini arah panahnya, maka yang ini adalah ujung pangkalnya, yang ini adalah ujung selanjutnya gitu. Ini pangkalnya, ini ujungnya. Kita lanjutkan. Panjang suatu vektor itu menggambarkan besar atau nilai dari vektor tersebut. Contohnya, vektor besarnya 1 satuan ke arah kanan. Jadi di sini ada ini dari 0 ke 1. Vektor A, ini adalah vektor A, itu besarnya adalah 1 satuan ke arah kanan. Arahnya ke kanan, kemudian nilainya adalah 1 satuan. Nah, di sini dia dianalogikan sebagai 1 cm itu sama dengan 1 satuan. Nah, contohnya. Kemudian besarnya vektor untuk menentukan resultannya itu adalah R sama dengan Rx kuadrat akar Rx kuadrat ditambah Ry kuadrat. Adapun nilainya, ini besarnya, ini arahnya, ini besarnya ya, ini arahnya. Untuk menentukan arahnya yaitu dengan tangen theta sama dengan Ry dibagi Rx. Nah, penjumlahan vektor sebidang. Jadi, untuk menentukan resultan suatu vektor itu bisa kita tentukan dengan dua cara. Yang pertama dengan cara grafis, kemudian yang kedua dengan cara analitis. Adapun dengan cara grafis bisa menggunakan dua metode. Yang pertama itu metode poligon dan metode yang kedua itu metode jajar kenjang. Adapun menentukan resultan dengan cara analitis itu terbagi dua juga, yaitu dengan cara kosinus dan vektor komponen. Nanti masing-masing akan kita pelajari cara-caranya. Yang pertama menentukan resultan vektor dengan metode poligon. Metode poligon. Misalnya di sini ada dua buah vektor, vektor A dan vektor B. Nah, kita akan menentukan resultan dari kedua vektor ini. Caranya, yang pertama di sini lukis salah satu vektor. Kita tuliskan dulu vektor A, arahnya kemana. Nah, di sini arahnya ke kanan. Kemudian, lukis vektor kedua dengan pangkal vektor kedua di ujung vektor pertama. Jadi, ini kan ada vektor A sama vektor B. Kita tuliskan dulu vektor A, arahnya ke kanan. Kemudian,
vektor kedua dengan pangkal vektor kedua itu di ujung vektor pertama. Berarti pangkal vektor B di ujung dari vektor yang A. Nah, arahnya ke sini. Dan seterusnya jika ada beberapa vektor, misalnya ada 2 vektor, berarti caranya seperti ini. Nanti kalau ada 3 vektor atau 4 vektor, maka dilanjutkan dari pangkal vektor sebelumnya sampai sini. Nah, adapun vektor resultannya adalah vektor yang berarah dari pangkal vektor pertama menuju ke ujung vektor terakhir. Nah, ini kalau digambarkan kita tarik garis lurus antara pangkal vektor pertama sampai ke ujung dari vektor yang kedua. Nah, ditarik garis lurus, maka resultan dari vektor A dan B yang ini adalah yang garis kuning ini, A ditambah B. Kemudian yang kedua dengan metode jajar jenjang. Misalnya tadi ada masih sama dengan 2 vektor. Nah, untuk menentukan resultan vektornya, kita lukiskan vektor pertama dengan vektor kedua dengan titik pangkal berhimpit. Titik pangkalnya berhimpit berarti yang ini vektor A, kemudian vektor B. Jadi titik pangkal kedua vektor itu saling berimpit. Ini ya maksudnya yang saling berimpit. Kemudian lukis sebuah jajar genjang dengan kedua vektor sebagai sisinya. Jadi ini ditarik garis-garis putus-putus ini untuk menggambarkan sebuah jajar genjang. Nah, vektor resultan adalah diagonal jajar genjang yang titik pangkalnya sama dengan titik pangkal kedua vektor. Nah, setelah kita gambarkan secara jajar genjang, maka kita tarik diagonal antara ujung sini sampai ujung sebelah sini. Nah, maka resultan dari kedua vektor ini ialah yang garis kuning juga, A ditambah B. Nanti kita coba. Kemudian menentukan resultan vektor menggunakan analisis. Metode yang pertama yaitu metode kosinus. Nah, kalau dia secara perhitungan menggunakan kosinus, jadi ini ada vektor A, kemudian ada vektor B, membentuk suatu sudut, resultannya membentuk suatu sudut alfa sebesar alfa, maka persamaannya untuk mencari resultannya ialah R sama dengan akar A, resultan A, vektor A kuadrat ditambah vektor B dikuadratkan ditambah 2 dikali vektor A dikali vektor B dikali cos alfa. Adapun untuk menentukan arah resultan gayanya, ini menggunakan persamaan yang resultan dibagi sin alfa sama dengan vektor A dibagi sin theta 1. Yang ini arahnya sin alfa dibagi sin theta 1 sama dengan vektor B dibagi sin theta 2. Dan cara yang terakhir menggunakan metode analisis pada metode vektor komponen. Nah, misalnya di sini ada ini koordinat X dan Y. Kemudian ada 2 buah gaya F1 dan F2 yang saling membentuk sudut alfa terhadap sumbu X gitu kan ya. Ini F1 membentuk sudut alfa terhadap sumbu X positif, kemudian F2 juga membentuk sudut alfa terhadap sumbu X negatif. Nah, maka di sini yang pertama kita lakukan adalah memproyeksikan kedua gaya terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Kita perhatikan di sini F1. F1 membentuk sudut alfa terhadap sumbu X. Kita proyeksikan terhadap sumbu X terlebih dahulu. Maka di sini kita tarik garisnya gaya yang sehadap dengan sudut, maka dia adalah cos. Tuh, cos alfa. Maka di sini adalah F1 cos alfa 1. Kemudian kita proyeksikan terhadap sumbu Y. Nah, maka di sini dia di belakang sudut. Kalau dia di belakang sudut, maka dia adalah sin. Jadi di sini adalah F1 sin alfa
Untuk kosinus nanti akan dipelajari lebih dalam di matematika pada materi trigonometri. Nah, ini dasarnya saja. Kemudian kita proyeksikan lagi gaya yang kedua terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Sama, terhadap sumbu X yang sehadap dengan sudut dia adalah cos, kemudian yang di belakang sudut adalah sin. Maka yang di sini adalah F2 cos alfa, dan yang ke atas, ke arah sumbu Y adalah F2 sin alfa. Nah, setelah kita proyeksikan terhadap sumbu X dan sumbu Y, kemudian kita hitung masing-masing jumlahnya pada sumbu X berapa, kemudian pada sumbu Y berapa, lalu kita hitung besar resultannya. Nah, untuk menghitung besar resultannya, maka F kuadrat sama dengan Fx kuadrat, atau jumlah gaya pada sumbu X tadi dikuadratkan, kemudian ditambah dengan jumlah gaya pada sumbu Y dikuadratkan. Untuk menentukan arah resultannya, tangan alfa sama dengan Fy dibagi Fx. Tuh. Nah, ini harus kalian tahu juga. Jadi kan di sini kita mempelajari tentang aturan kosinus, metode kosinus. Maka untuk bisa mengerjakan soal tentang metode kosinus, kalian harus tahu dulu apa itu yang namanya sudut-sudut istimewa. Nah, sudut-sudut istimewa itu ada sudut 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, di mana masing-masing sudut ini kita harus sudah tahu nilai sinnya berapa, nilai cosnya berapa, dan nilai tangannya berapa. Untuk cara mudah menghafalkannya, kita bisa menggunakan 5 jari kita, di mana ini sebagai 0, sudut 0 derajat, kemudian ini 30 derajat, 45 derajat yang jari tengah, kemudian telunjuk 60 derajat, dan jempol 90 derajat. Kemudian dari sini, sin 0, 0, sin 30 setengah, sin 45 setengah akar 2, sin 60 1/2 akar 3, dan 91. Kemudian untuk cos alfanya kebalikannya dari jempol ke kelingking. Maka cos 90 di sini kan tadi 1 cos, maka di sini cos 91, cos 30 1/2 akar 3, cos 45 1/2 akar 2, cos 60 1/2, cos 90 0. Gitu ya. Kemudian untuk tangan alfa itu adalah sin alfa dibagi cos alfa. Mungkin bisa dihafalkan nanti sambil diingat metode cara menghafalkannya. Yang penting yang ini. Sin alfa 0, sin 30 1/2, sin 45 1/2 akar 2, sin 60 1/2 akar 3, sin 91. Kemudian cos alfanya kebalikannya. Nanti misalnya ada soal-soal sudut 90 derajat, berarti cos 90 derajat adalah sama dengan 0. Oke. Sebelum masuk ke contoh soal, kita simulasi dulu. Vectorization. Nah, di sini ini percobaan tentang vektor, simulasi sederhana tentang vektor. Misalnya untuk satu dimensi, ada 2 buah vektor, kita tentukan di sini, misalnya dari sini. Nah, ini vektor yang pertama, dan ini vektor yang kedua. Atau misalnya mau langsung ada 3 vektor. Nah, penjumlahan vektornya adalah, berarti kan ini vektor A nilainya 5, vektor B nilainya juga 5, dan vektor C nilainya 5. Kemudian kita lihat penjumlahan dari ketiga vektornya. Nah, maka resultan dari ketiga vektor ini adalah yang garis ini, S. Resultannya ialah sebesar 15 satuan, di mana berarti kan
jumlah dari ketiga vektor ini tinggal dijumlahkan. Nilai dari vektor A ditambah nilai dari vektor B ditambah dari nilai vektor C. Tinggal dijumlahkan dan berarti 15 satuan ke arah X positif. Gitu ya. Ke arah X positif. Kemudian kita misalkan lagi kalau dia yang A arahnya ke kanan, kemudian vektor B ke kiri, misal kita putar vektor B ke kiri dan vektor C ke kanan. Nah, maka jumlah dari ketiga vektornya adalah 5 satuan. Kenapa 5 satuan? Jadi 5 berarti kan 5 dikurang 5, 0. Nah, adapun resultannya berarti dari sini aja yang terhitung adalah yang 5 satuan ke arah X positif. Itu contohnya. Jadi diperhatikan nilai dan arahnya. Oke, itu untuk vektor. Bagaimana jika kita menggunakan yang tadi metode poligon dan juga metode jejar genjang. Yang pertama metode poligon. Misalnya ini tadi kan lukis salah satu vektor. Kemudian vektor yang kedua pangkal ketemu ujung. Kita dekatkan ke ujung dari vektor yang pertama, pangkal vektor kedua kita dekatkan ke ujung vektor yang pertama. Nah, bagaimana dengan misalnya gini. Ini vektor yang ketiga. Maka jumlah vektornya. Nah, resultan dari ketiga vektor ini ialah yang ini. Kalau kita tarik garis lurus, kita letakkan di sini. Resultannya adalah yang S ini. Berapa nilainya? 11,2 satuan. Ini yang menggunakan metode poligon. Kalau kita rubah dia, kita rubah menggunakan metode jejar genjang. Metode jejar genjang berarti ujung dari ketiga vektor atau ujung dari kedua vektor itu saling berimpit. Ya kan? Kalau dia dua vektor, kita lihat. Nah, maka yang diagonalnya kita lihat ke sini. Nah, ini adalah resultannya. Bagaimana kalau dia vektornya ada 3? Kita coba lagi. Ini ujungnya berimpit. Kalau kita letakkan di sini ya. Kita bikin begini misalnya. Maka resultannya berarti yang di sini. Sebesar 23,4 satuan. Jadi menggunakan ini namanya menggunakan PhET simulation. Jadi simulasi pembelajaran fisika itu bisa kita pelajari menggunakan web ini. Nah, di sini kita bisa lihat masing-masing vektor A nilainya berapa, vektor B nilainya berapa, dan vektor C juga di sini nilainya adalah 8,6. Maka untuk resultannya itu sebesar 23,4. Nah, ini kalau kita gambarkan yang secara grafis, atau tadi yang pertama metode poligon dan yang kedua metode jejar genjang. Oke, kita kembali ke slide. Nah, di sini ada contoh soal untuk yang metode kosinus, metode analitis yaitu kosinus dan juga vektor komponen.
Partikel di pusat koordinat bekerja 3 gaya, yang masing-masing dinyatakan dengan gambar di samping. Ada 3 gaya di sini. Diketahui F1 sama dengan 40 Newton, F2 10 Newton, dan F3 20 Newton. Tentukan resultan gaya tersebut dengan menggunakan metode analitis. Nah, di sini terlihat F1 dia membentuk sudut 60 derajat terhadap sumbu X. Kemudian F2 membentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu X negatif. Kemudian yang F3 juga membentuk sudut 45 derajat terhadap X. Nah, kita akan menghitung resultan dari ketiga gayanya. Yang pertama, cara-caranya, langkah-langkahnya yang tadi kita harus proyeksikan dulu masing-masing gaya terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Ini nanti dulu kita fokus ke sini, kita lihat dulu ke gambarnya untuk memproyeksikan. Nah, F1 membentuk sudut 60 derajat terhadap sumbu X, maka F1X di sini, F1X itu adalah F1 cos 60 derajat. Kemudian yang F1Y itu adalah F1 sin 60 derajat, karena dia di belakang sudut. Kemudian yang F2, nah F2X adalah F2 cos 30 derajat, dan F2Y-nya itu sama dengan F2 sin 30 derajat. Kemudian yang F3 juga kita proyeksikan terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y, maka F3X-nya adalah F3 cos 45 derajat, ini sudutnya 45 derajat, dan F3Y adalah F3 sin 45 derajat. Nah, kemudian kita hitung jumlah vektor gaya pada sumbu X, maka sigma Fx sama dengan F1X ditambah F3X, ini kan yang sumbu X. Coba ya. Nah, ini yang pertama F1X ditambah F3X, kan dia searah, sama-sama ke arah X positif, maka dia dijumlahkan, kemudian dikurang F2X, karena arahnya ke sumbu X negatif, maka dikurangkan. Nah, kemudian kita masukkan angka-angkanya. F1 tadi 40 Newton, cos 60 nilainya adalah 1/2, bisa dilihat lagi ke tabel tadi. Kemudian F3 20 Newton dikali cos 45 derajat itu adalah 1/2, akar 2 dikurang F2 10 Newton cos 30 derajat 1/2 akar 3. Nah, kemudian setelah dimasukkan angkanya, ternyata diperoleh jumlah vektor gaya pada sumbu X itu adalah 25,48 Newton. Kemudian kita hitung lagi jumlah gaya pada sumbu X, vektor gaya pada sumbu X. Maka pada sumbu X yang pertama itu ada F1Y. F1Y itu sama dengan F1 sin 60 derajat ditambah F2Y, karena gayanya juga arahnya ke atas, sama-sama ke atas, maka dijumlahkan. Kemudian F3Y dia arahnya ke bawah, ke sumbu Y negatif, maka dia dikurang. Sehingga di sini F1 sin 60 derajat ditambah F2 sin 30 derajat dikurang F3 sin 45 derajat. Nah, tinggal kita masukkan lagi angka-angkanya. F1 40 Newton, sin 60 derajat 1/2 akar 3, ditambah F2 10 Newton, dikali sin 30 itu adalah 1/2, dikurang F3 sin 45 derajat 20 Newton dikali 1/2 akar 2. Sin 45 juga nilainya 1/2 akar 2. Nah, sehingga diperoleh hasilnya, kita masukkan angkanya, diperoleh jumlah gaya pada sumbu X itu, pada sumbu Y itu adalah 25,50 Newton. Nah, setelah didapatkan masing-masing hasilnya pada
sumbu X dan sumbu Y, maka kita masukkan ke persamaan untuk mencari resultan dari ketiga gayanya ini. Nah, tinggal dimasukkan vektor gayanya ialah akar jumlah gaya pada sumbu X dikuadratkan ditambah jumlah gaya pada sumbu Y dikuadratkan. Dimasukkan angkanya, diperolehlah resultan gaya dari ketiga gaya itu sebesar 36,04 Newton. Oke, itu saja pembahasan kita hari ini tentang vektor. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada yang masih belum jelas, bisa kita diskusikan. Ibu Akira, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.